Lapis baja hitam segera memberikan jawaban tegas setelah mendengar ini, dan wanita itu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya merah muda, di mana keduanya menghilang di tempat. Sementara itu, di gunung tinggi di wilayah Rasroh, ada 3 roh suci tahap integrasi tubuh yang mengelilingi seorang pemuda tampan. Pemuda itu mengenakan jubah pamas panjang, dan menghadap ketiganya tanpa ekspresi dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Ada sulaman bunga teratai emas berkilauan besar di bagian depan jubahnya yang sangat menarik perhatian. Gunung di bawahnya penuh dengan lubang dan kawah, di dalamnya ada lebih dari 1000 set sisa-sisa. Ada juga pecahan harta yang tak terhitung jumlahnya berserakan di seluruh tanah, yang semuanya benar-benar tanpa kilau. Saya tidak peduli siapa Anda telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan dengan membunuh begitu banyak saudara kita dan menyerap esensi mereka. Kami bertiga akan memastikan Anda menderita kematian yang mengerikan. Salah satu roh kudus, seorang pria tua pendek dan gemuk, meludah melalui gigi yang terkatup. 2 roh suci lainnya terdiri dari seorang pria tua berambut panjang memegang tongkat bambu hijau, dan seorang gadis cantik yang tampak berusia 30-an. Mereka bertiga menilai pemuda berjubah pamas dengan amarah yang membara di mata mereka. Berbeda dengan ras lain, sangat sulit bagi makhluk jiwa untuk mencapai kecerdasan. Oleh karena itu, populasi mereka selalu sangat rendah, sehingga setiap anggota ras dijunjung tinggi. Syukurlah, makhluk roh yang berhasil mencapai kecerdasan akan segera mendapatkan kekuatan yang signifikan juga, jadi bahkan makhluk roh cerdas terlemah berada di tahap formasi inti atau tahap jiwa baru lahir, begitulah cara mereka berhasil hidup berdampingan dengan ras asing tetangga. Gunung Awan Leluhur ini adalah pemukiman ras roh yang cukup terkenal, dan ketiga roh suci ini adalah tetua agung permukiman itu. Beberapa hari yang lalu, mereka harus pergi keluar untuk melakukan sesuatu, dan ketika mereka kembali, mereka segera menemukan bahwa semua saudara mereka di seluruh pemukiman telah dibantai, dan esensi mereka semua telah dilahap juga. Selain itu, pelaku masih bertahan di sini bahkan setelah melakukan perbuatan keji tersebut. Bagaimana mungkin ketiga roh kudus tidak menjadi marah? Aura pemuda berjubah pamas tampaknya tidak sekuat itu, tetapi 3 roh suci benar-benar tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat. Ini membuat mereka sangat tidak nyaman, dan mereka dipaksa untuk menahan amarah mereka daripada menyerangnya dengan segera. HMPH, untuk memikirkan hamba roh sepertimu yang berani berbicara kepadaku dengan cara yang tidak sopan. Mereka seharusnya merasa terhormat karena esensinya diserap olehku. Aku dapat melihat bahwa kalian bertiga jauh lebih kuat daripada hamba roh lainnya. Jika kau bersedia menerima aku sebagai tuanmu, aku bisa mengampuni hidupmu. Pemuda berjubah emas itu mendengus dingin. Para pelayan roh? Kamu dari alam abadi sejati. 3 roh kudus berseru dengan care, tertegun saat mendengar ini. Oh, kalian bertiga tahu tentang ini. Mungkinkah salah satu dari kalian berhasil melarikan diri ke alam yang lebih rendah ini dari alam abadi sejati? Itu tidak benar, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti ini. Seseorang pasti telah mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Saya ingin tahu siapa yang mengungkapkan ini kepada Anda. Baiklah, sekarang setelah Anda tahu dari mana saya berasal, ungkapkan bentuk asli Anda dan janjikan subordinasi Anda kepada saya. Jika tidak, saya akan harus menangkapmu dan menghapus perasaanmu. Ini akan sedikit merepotkan bagiku, tapi hasilnya akan sama. Pemuda berjubah emas itu terkekeh dingin. Wajah ketiga roh suci memucat setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandangan ngeri. Jika pemuda berjubah emas ini benar-benar turun dari alam abadi sejati, maka mereka bertiga tidak akan cocok untuknya. Pria tua berambut panjang itu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya ketika dia berteriak, dia berbohong. Jika dia benar-benar dari alam abadi sejati, mengapa dia membuat keributan yang begitu keras ketika membunuh saudara kita? Tanda petik ganda buka. Memang, aku belum pernah mendengar tentang seorang abadi sejati yang bisa turun ke alam kita. Bahkan jika dia benar-benar dari alam abadi sejati, pasti ada sesuatu yang salah dengannya saat ini. Jika tidak, mengapa dia membuang-buang waktu berbicara kepada kami? Kami tidak perlu takut. Wanita itu menimpali dengan ekspresi dingin.
Ekspresi pemuda berjubah pamas sedikit menegang saat melihat ini, dan detail kecil ini tidak luput dari perhatian. Karena itu, ketiga roh suci menjadi lebih percaya diri dengan keputusan yang mereka terima, dan lansia pendek dan gemuk segera berteriak, "Serang! Kita tidak bisa membiarkan kurang ajar ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Di saat yang sama, dia membuat segel tangan untuk memanggil cermin tembaga putih, lalu melambaikannya ke arah pemuda itu. Pilar cahaya putih segera melesat, lalu menyapu pemuda itu sebagai lautan api yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dua roh suci lainnya juga beraksi tanpa ragu-ragu. Salah satu dari mereka mengayunkan tongkat bambu mereka ke depan, dan proyeksi tongkat hijau yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di udara di atas pemuda berjubah emas, meliputi area yang berukuran lebih dari 100 hektar sebelum diam-diam jatuh dari atas. Sementara itu, wanita itu menjentikan jarinya ke depan secara berurutan untuk melepaskan 10 bola cahaya biru, yang berubah menjadi 10 burung raksasa biru yang terbang langsung ke arah pemuda itu. Ketiga roh suci tidak yakin bahwa pemuda ini berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi mereka tahu bahwa dia pasti sangat kuat. Dengan demikian, mereka melepaskan serangan terkuat mereka dari awal dalam upaya untuk membunuh musuh yang tangguh ini di tempat. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berjubah emas itu saat melihat ini. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuat segel tangan yang aneh, dan lingkaran cahaya transparan tiba-tiba muncul di sekitarnya, lalu meledak untuk menciptakan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang emas dan perak besar yang melindunginya di dalam. Proyeksi tongkat di atas berubah menjadi balok biru besar yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari atas, sementara burung biru besar mengepakkan sayap mereka untuk melepaskan puluhan ribu bila angin biru sekaligus. Adapun lautan api putih, itu benar-benar membanjiri penghalang emas dan perak dalam sekejap. Pria muda itu menilai serangan ganas itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya, lalu menekan tangannya ke penghalang saat dia mengucapkan kata buka. Semburan gemuruh keras terdengar saat penghalang emas dan perak membengkak secara drastis. Masing-masing dan setiap rune emas dan perak di penghalang langsung mengembang hingga beberapa kali ukuran aslinya dan juga mengambil tampilan semi-transparan. Semua batang kayu raksasa, bila angin, dan nyala api yang menghantam penghalang seketika ditolak bahkan tanpa bisa merusaknya sedikit pun, dan ekspresi pria tua pendek dan gemuk itu berubah setelah melihat ini saat dia segera mengarahkan jarinya ke arah lautan api. Raungan rendah terdengar dari dalam lautan api, dan beberapa kirin yang berapi-api langsung terwujud. Masing-masing sebesar sapi, dan ada api spiritual perak yang meletus tanpa henti dari tubuh mereka. Tidak hanya lautan api meningkat secara signifikan, itu juga berubah warna menjadi perak, dan suhu udara di sekitarnya meningkat secara dramatis. Pria tua berambut panjang dan kecantikan muda bertukar pandangan sebelum memanggil beberapa harta masing-masing, namun saat mereka akan melepaskan harta, pemuda berjubah pamas berkata dengan suara dingin, "Waktu bermain sudah berakhir, sudah waktunya untuk mengirimmu dalam perjalanan." Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, sosok humanoid di dalam penghalang emas dan perak langsung lenyap, diikuti oleh penghalang itu sendiri segera runtuh di hadapan lautan api perak. Namun, tidak hanya tiga roh suci tidak senang sedikit pun untuk melihat ini, mereka segera membentuk segitiga dengan punggung saling berhadapan sebelum menyebarkan perasaan spiritual mereka yang sangat besar ke seluruh area sekitarnya. Beberapa saat kemudian, pria tua berambut panjang berseru dengan sedikit panik, "Apa yang terjadi?" Indra spiritualku tidak dapat mendeteksi pria itu sama sekali. Kedua temannya tetap diam, tetapi ekspresi tegang di wajah mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka juga tidak beruntung. Tepat ketika pria tua gemuk itu hendak mengatakan sesuatu, petir yang keras tiba-tiba terdengar, diikuti dengan bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Segera setelah itu, pemuda berjubah pamas muncul di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu membuat gerakan menyambar dengan acuh tak acuh. Bintik-bintik cahaya perak langsung membentuk jaring raksasa yang berukuran beberapa kilometer atas perintahnya, dan jaring itu tidak hanya meliputi ketiga Holy Lord, itu bahkan mencakup gunung raksasa di bawah. Lebih jauh lagi,
Jaring perak raksasa tampaknya dijiwai dengan beberapa jenis kekuatan khusus, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa jaring itu mengeluarkan aura aneh yang membuat ketiga roh Roy sangat lemah dan hanya mampu mengumpulkan lebih dari setengah sihir mereka kekuasaan. Ini adalah jaring surgawi yang menangkap roh. Dia benar-benar dari alam abadi sejati. Lari pria tua yang gemuk itu jelas merupakan yang paling kuat dari tiga roh suci, dan dia langsung bertindak begitu dia merasakan efek jaring perak yang melemahkan. Tubuhnya bergoyang sebelum bergabung menjadi satu dengan cermin tembaga di depannya, setelah itu dia melesat sebagai seberkas cahaya. Dua roh kudus lainnya langsung berubah pucat pasi setelah mendengar istilah jaring surgawi yang menangkap roh, dan mereka juga segera mencoba untuk melarikan diri secepat mungkin. Pemuda berjubah emas itu terkekeh dingin, "Kamu delusi jika kamu pikir kamu masih bisa lolos." Segera setelah itu, dia membalikan tangannya untuk mengungkapkan bola cahaya perak, yang berubah menjadi selusin atau lebih benang perak yang terhubung dengan seluruh jaring perak raksasa. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan jaring perak turun dari atas, tampak seolah-olah itu telah mencakup seluruh langit. Nyanyian Buddha yang keras terdengar saat rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jaring dalam hiruk-pikuk, membentuk proyeksi bintang besar dalam sekejap sebelum jatuh langsung dari atas. Ledakan gemuruh meletus karena segala sesuatu dalam radius hampir 10 km dibanjiri oleh cahaya perak yang menembus. Ki asal dunia di daerah sekitarnya langsung menjadi sangat ganas, dan tornado abu-abu tersapu tanpa peringatan apapun, menghancurkan segala sesuatu di belakang mereka. Ledakan yang kadang-kadang menghancurkan bumi terdengar di dalam jaring perak raksasa, cahaya perak yang menyilaukan membuat tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Pemuda berjubah pamas mengendalikan seluruh jaring raksasa dengan satu tangan sementara tangan lainnya digenggam di belakang punggungnya dengan sikap acuh tak acuh, tampaknya sama sekali tidak peduli bahwa ketiga roh suci akan melarikan diri. Hanya setelah sekitar 10 menit berlalu, keributan yang terjadi di jaring perak secara bertahap mereda, dan pada akhirnya, semuanya terdiam. Pemuda berjubah pamas menyapu indera spiritualnya ke bawah, di mana senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia membuat gerakan meraih ke arah jaring raksasa. Jaring perak besar itu langsung hancur atas perintahnya, di samping tornado abu-abu dan cahaya perak. Seolah-olah segalanya hanyalah ilusi belaka. Namun, gunung besar di bawah jelas jauh lebih pendek dari sebelumnya, dan ada 3 benda bercahaya melayang di udara di atas puing-puing di puncak gunung. Ini terdiri dari cermin perak kuno yang berukuran sekitar 10 kaki, bagian dari bambu yang tingginya lebih dari 10 kaki, dan bola cahaya biru. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda berjubah emas itu setelah melihat ini, dan dia menyapu lengan baju ke bawah untuk melepaskan semburan cahaya perak yang menarik barang-barang itu kepadanya dalam sekejap. Tidak buruk. Setelah aku memurnikan harta ini, mereka akan berguna bagiku. Pemuda berjubah emas itu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi senang saat dia dengan hati-hati menilai ketiga item itu. Namun, ini tidak akan cukup. Jika aku bisa mendapatkan lebih dari ini, maka aku akan bisa menggunakan lebih banyak kekuatanku. Karena itu, tampaknya ada makhluk tahap kenaikan besar dalam roh ini. Race, dan mereka akan sangat merepotkan bagiku untuk dihadapi dalam kondisiku saat ini. Pemuda itu merenung setelah menyimpan barang-barang itu. Setelah merenungkan situasinya sebentar, dia sepertinya telah sampai pada sebuah keputusan, dan dia terbang sebagai seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah sekitarnya. Namun, sekitar 1 jam setelah kepergian pemuda itu, bola lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari bawah reruntuhan di bawah di tengah suara berdengung yang samar. Ini adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berisi objek seperti bola mata ungu, dan itu melayang di udara sebelum berbalik ke arah di mana pemuda berjubah emas itu terbang. Ini jelas merupakan harta karun yang dikendalikan oleh seseorang, dan itu jelas merupakan harta karun yang luar biasa mengingat harta itu sepenuhnya lolos dari deteksi pemuda berjubah emas itu. Tiba-tiba, bola mata ungu itu mulai berputar di tempat, diikuti oleh cahaya yang berkilauan di sekitarnya mulai berfluktuasi dalam kecerahan, tetapi itu tidak mengeluarkan satu suara pun. Hampir pada saat yang sama,
ada seorang pria tua dengan serangkaian fitur wajah yang sangat muda yang sedang menilai bola kristal putih dengan ekspresi gelap. Pria tua itu duduk di kursi kayu hitam di istana emas di tengah lautan awan, dan serangkaian gambar perlahan terbentang di permukaan bola kristal. Gambar-gambar itu menggambarkan pemuda berjubah pamas yang mengalahkan 3 roh suci, dan ada beberapa suara yang menyertai yang bisa didengar juga. Ketika lelaki tua itu mendengar lelaki muda itu mengucapkan istilah pelayan roh, ekspresinya segera berubah sedikit, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal. Namun, segera setelah pemuda berjubah pamas melepaskan jaring perak raksasa itu, lelaki tua itu langsung bangkit, dan berseru, "Itu adalah jaring surga yang menangkap jiwa. Itu tidak mungkin. Bahkan seseorang yang diturunkan dari alam abadi sejati pasti tidak akan bisa membawa harta karun ke dunia ini." Tanda petik ganda buka. Wajah pria tua itu segera menjadi bengkok karena amarah dan kebencian atas penyebutan jaring surgawi yang menangkap roh. Setelah menyaksikan pertempuran beberapa saat lagi, lelaki tua itu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan ekspresinya berkurang secara signifikan. Dia mulai mondar-mandir di sekitar ruangan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, ini pasti replika. Jika tidak, jaring surgawi penangkap jiwa sejati tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan ketiganya. Bahkan jadi, tampaknya masih sangat kuat melawan kita makhluk roh dan tidak bisa diabaikan. Saya tidak peduli jika orang ini benar-benar turun dari alam abadi sejati, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan ras roh kita hidup-hidup. Namun, jika dia benar-benar abadi sejati, maka sangat kecil kemungkinannya kita bisa membunuhnya. Sepertinya kita harus menggunakan benda itu untuk menyegelnya sepenuhnya." Setelah mondar-mandir di ruangan itu beberapa lagi waktu. Sementara itu, dalam ras manusia, ada seberkas cahaya biru yang terbang di atas pegunungan yang terletak di perbatasan kota suci berdaulat dan kota langit jauh. Garis cahaya itu terbang dengan kecepatan luar biasa, dan tiba-tiba berubah arah sebelum terbang ke lembah terpencil. Setelah hanya 1 kilatan, seberkas cahaya biru mendarat di batu abu-abu raksasa, lalu memudar untuk menampakkan Hon Li berjubah biru. Hon Li mengarahkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya dengan ekspresi tenang, lalu tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada pohon yang tampak biasa dengan tatapan yang tidak berkedip. "Hehehe, aku tahu tipuan kecilku ini tidak akan bisa menipu rekan Taois Han." Suara cekikikan perempuan terdengar dari dalam pohon besar, diikuti dengan yang kabur dan melengkung sebelum berubah menjadi jubah kuning kekar yang tingginya beberapa puluh kaki. Berdiri di samping pria kekar itu adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun bulu 5 warna, dan dia menilai Hon Li dengan senyum lebar, tapi jelas ada sedikit keheranan di matanya. "Salam, Prie, maaf membuatmu menunggu," kata Hon Li sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Wanita ini tidak lain adalah ibu pemimpin keluarga Ye, dan Hon Li pernah bertemu dengannya sekali selama pertemuan Myriad Spirit Platform. Kekuatannya tampaknya tidak kalah hebat dari yang dimiliki oleh patriark keluarga Panjang, jadi Hon Li secara alami harus memberinya rasa hormat. "Aku baru tiba beberapa jam sebelum kamu, jadi aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku mencoba mempermainkanmu dengan menggunakan boneka kain kuning yang baru-baru ini kudapatkan, tapi kamu langsung melihatnya. Sepertinya seperti ada beberapa masalah dengan boneka ini," kata wanita itu sambil tersenyum sambil menepuk pria berjubah kuning kekar di sampingnya, menciptakan suara dentuman cekung. Pria kekar itu identik dengan manusia sungguhan, tapi itu hanya boneka humanoid. "Tentunya kamu bercanda, Prie. Tidak ada kekurangan yang melekat dengan boneka ini, itu sama sekali tidak berkaliber cukup tinggi untuk menipu orang sepertiku dan kamu," kata Hon Li sambil tersenyum. "Jangan meremehkan boneka ini, itu dibuat oleh Pak Tua Mogu, dan dia meyakinkan saya bahwa ada kemungkinan bagus itu akan bisa menipu bahkan pembudidaya integrasi tubuh. Saya tidak berpikir Anda akan melihatnya dengan benar menjauh, sepertinya dia melebih-lebihkan. Sebaliknya, sepertinya dongeng yang kudengar tentang kecepatan perkembanganmu yang cepat tentu saja tidak berlebihan, rekan Taois Han," kata wanita itu sambil tersenyum.
Saya menemukan beberapa peluang dan sangat beruntung telah maju ke tahap integrasi tubuh akhir, tetapi kekuatan saya bahkan tidak dapat mulai dibandingkan dengan orang-orang dari seorang veteran pembudidaya integrasi tubuh akhir seperti Anda, Priye, jawab Han Li dengan cara yang acuh tak acuh. HMPH, kau masih mencoba menenangkanku dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Ku dengar klon leluhur suci dan penguasa iblis tahap integrasi tubuh akhir jatuh di tanganmu selama pertempuran yang sama, bukankah menurutmu kau terlalu sok dengan mengatakan sesuatu seperti itu? Wanita itu cemberut saat dia memutar matanya dengan sikap tidak yakin. Itu hanya cerita yang dibesar-besarkan, aku hanya bisa membunuh lawan yang kuat itu karena aku telah menerima bantuan dari sesama Taois lainnya. Jika tidak, kekuatanku tidak akan cukup dekat untuk mencapai prestasi seperti itu. Han Li terkekeh cara yang ambigu. Cemberut wanita itu menjadi lebih jelas saat mendengar ini. HMPH, menurutmu aku akan percaya padamu? Han Li hanya tersenyum dan tetap diam. Melihat Han Li tidak ingin melanjutkan topik ini, wanita itu menarik boneka kain kuning sebelum melanjutkan ke topik yang berbeda. Dulu ketika saya terakhir bertemu Anda baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, namun hanya dalam beberapa abad, Anda telah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Tingkat perkembangan ini hampir tidak pernah terdengar. Jika tidak untuk kesengsaraan jahat ini, Pulau Suci kemungkinan besar akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka. Tanda petik ganda buka. Aku pernah mendengar bahwa Pulau Suci memiliki pembuluh darah roh paling murni di wilayah manusia dan iblis kita, dan bahan dan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya ditanam di pulau itu. Itu benar-benar akan sangat menguntungkanku jika aku bisa bergabung dengan pulau itu, Han Li menjawab. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, Saudara Han, tahukah Anda bahwa Pulau Suci itu sendiri adalah setengah dari harta karun surgawi yang mendalam dan merupakan pilihan terakhir bagi kedua ras kita untuk melanjutkan warisan kita? Begitukah? Ini pertama kalinya aku mendengar itu, jawab Han Li saat ekspresinya sedikit berubah. Tidak mengherankan jika Anda tidak menyadari hal seperti ini, selain monster tua di Pulau Suci, pasti ada kurang dari 20 orang yang menyadari hal ini. Ini termasuk 3 penguasa, kepala keluarga panjang, dan saya sendiri, wanita itu menjawab sambil tersenyum. Kenapa kamu memberitahuku ini? Han Li bertanya dengan tatapan penasaran di matanya. Wanita itu berhenti sejenak sebelum menjawab, melihat Anda muncul di sini, saya yakin Anda sudah tahu bahwa 3 bapa leluhur yang jahat akan turun ke alam roh kita. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan melindungi murid-murid Anda dan keturunan jika kedua ras kita dikalahkan oleh tentara iblis? Tanda petik ganda buka. Hehe, saya hanya memiliki beberapa murid, dan saya belum mendirikan sekte atau kekuatan apapun, saya juga tidak memiliki keturunan yang perlu dikhawatirkan, Han Li terkekeh sebagai jawaban. Oh? Lalu mengapa saya mendengar bahwa murid-murid Anda mengambil banyak murid untuk diri mereka sendiri? Wanita itu bertanya dengan sedikit terkejut. Itu hanya sekte yang didirikan oleh murid-muridku, aku tidak pernah memiliki hubungan langsung dengannya. Apakah sekte itu bertahan atau jatuh akan ditentukan oleh keberuntungan mereka, jawab Han Li sambil tersenyum. Wanita itu tersendat sesaat setelah mendengar ini sebelum senyuman kembali ke wajahnya. Kalau begitu, sepertinya aku terlalu usil. Apakah kamu benar-benar pesimis tentang peluang kita melawan pasukan iblis? Para patriark iblis memang sangat menakutkan, tetapi jika makhluk tahap kenaikan agung dari ras kita bergabung, kita pasti akan memiliki peluang. Selain itu, 3 patriark jahat memiliki reputasi yang gemilang, tapi siapa yang benar-benar melihat mereka beraksi? Mungkin kemampuan mereka sangat dibesar-besarkan, kata Han Li. Saya tidak berpikir bahwa ras kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, tapi 3 leluhur iblis jelas jauh lebih menakutkan daripada leluhur suci pada umumnya, jawab wanita itu saat ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi hatinya sedikit bergerak saat dia berkata, oh, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang mereka, Priye. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, kalau dipikir-pikir, kamu telah menyelamatkan nyawa cucu perempuanku di masa lalu dan memiliki hubungan dengan YF family kita, jadi aku akan mengungkapkannya padamu.
Berapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhur dari keluarga Ye kita, saudara Han? Tanda petik ganda buka. Saya hanya mendengar bahwa keluarga Ye Anda adalah keluarga roh sejati dengan sejarah yang membentang kembali ke zaman kuno. Saya tidak tahu lebih banyak selain itu, jawab Han Li. Ada beberapa leluhur dari keluarga Ye kita yang telah berhasil mencapai tahap Grand Ascension, dan melalui pukulan keberuntungan yang luar biasa, salah satu dari mereka mampu menggaris keturunan roh sejatinya ke potensi maksimumnya. Akibatnya, dia mencapai kekuatan luar biasa dan menyelinap ke dalam alam iblis penatua pada beberapa kesempatan. Tanda petik ganda buka. Matt Hanley menyipit sedikit dalam kontemplasi setelah mendengar ini, tapi dia hanya terus mendengarkan dalam diam. Wanita itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dikatakan bahwa nenek moyang kita ini bertempur berkali-kali secara rahasia dengan makhluk Ascension Stage dari ras asing, tetapi tidak pernah dikalahkan sekali. Namun, untuk mengambil langkah terakhir itu, dia harus menjelajah ke alam iblis penatua untuk mencari beberapa jenis obat roh yang berharga. Beberapa perjalanan pertama berjalan sangat lancar, tapi dia tidak pernah kembali dari perjalanan terakhirnya, jadi dia kemungkinan besar akan binasa di sana. Namun, sebelum melakukan perjalanan terakhir itu, dia meninggalkan jurnal di YF Family kami, dan itu berisi banyak cerita tentang Elder Devil Realm. Salah satu cerita itu adalah tentang saat dia menyaksikan salah satu dari 3 patriark iblis melawan roh sejati di Elder Devil Realm. Menurut penilaiannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu menahan lebih dari 7 atau 8 serangan dari patriark yang jahat itu, dan jika dia ditemukan pada saat itu, kesempatannya untuk kabur hidup-hidup akan kurang dari 50. Senior Aok Xiao dan Senior Mo Jianli keduanya memiliki kekuatan yang tak terduga, tapi mereka pasti tidak akan jauh lebih kuat dari leluhur keluarga Ye kita itu. Jika mereka menghadapi patriark yang jahat. Tanda petik ganda buka. Suara wanita itu terhenti di sana, tetapi sangat jelas apa yang dia maksudkan. Ekspresi Hanli juga menjadi gelap setelah mendengar ini, tapi dia menjawab, bahkan jika para patriark iblis benar-benar sekuat itu, kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran. Sebagai makhluk dari alam asing, mereka pasti akan dilemahkan oleh kekuatan spirit realm kita, dan di atas semua itu, aku yakin Pulau Suci dan 2 senior Grand Ascension Stage akan menyusun tindakan balasan terhadap mereka. Jika tidak, apa gunanya bertarung dalam pertempuran ini? Mereka menerima berita bahwa para bapak bangsa yang jahat akan turun ke dunia ini, mereka akan mengevakuasi seluruh umat manusia. Tanda petik ganda buka. Itu juga proses pemikiran saya. Jika tidak, saya akan mengevakuasi keluarga Ye kami sejak lama. Namun, jika beberapa dari keluarga Ye kami dapat menerima perlindungan dari Pulau Suci, warisan kami tidak akan sepenuhnya terputus bahkan jika kedua ras kami untuk dikalahkan, kata wanita itu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencari seseorang dari Pulau Suci untuk membahas ini? Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Hanli benar-benar bingung sekarang. Hehe, sepertinya kamu sekarang masih sadar akan harga dirimu sendiri, Tawis Han, wanita itu terkekeh. Bagaimana apanya? Hanli bertanya. Bahkan tanpa kesengsaraan jahat ini, berapa lama lagi menurutmu Senior Mo Jianli dan Senior Aok Xiao akan dapat melindungi 2 ras kita? Salah satu dari mereka kemungkinan besar tidak akan dapat mengatasi kesengsaraan besar surgawi berikutnya, sementara yang lain juga telah berada di tahap Grand Ascension untuk waktu yang sangat lama dan tidak akan dapat mengatasi lebih banyak kesengsaraan, juga. Selain 2 senior itu, tidak ada tahap Grand Ascension ketiga di antara 2 ras kita. Di antara integrasi tubuh pembudidaya, siapa yang memiliki peluang terbesar untuk maju ke tahap Grand Ascension? Saya belum pernah mendengar tentang makhluk tahap integrasi tubuh dalam perlombaan iblis dengan bakat yang sangat luar biasa, dan baik penguasa suci dan penguasa tiran memiliki sedikit peluang, tapi mereka bahkan tidak bisa menahan bakat anehmu. Jika aku tidak salah, jika menjadi jelas bahwa kedua ras kita akan kalah dalam pertempuran melawan pasukan iblis, hal pertama yang akan dilakukan Pulau Suci adalah mengundangmu ke pulau itu. Bahkan jika kita harus melakukannya kehilangan wilayah kita saat ini,
selama kultivator Grand Ascension lain bisa muncul di antara kita di masa depan, kita akan bisa bangkit di tempat lain, kata wanita itu. Han Li merenungkan ini sejenak sebelum menjawab, saya pikir Anda melebih-lebihkan, rekan Taois. Tetapi bahkan jika semua itu benar, apa yang ingin Anda katakan? Saya memiliki beberapa keturunan yang telah mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi yang paling murni, saya ingin Anda menerima mereka sebagai murid Anda dan mengirim mereka ke Pulau Suci bersama dengan murid Anda yang lain sebelum pertempuran terakhir dimulai. Jika Anda bersedia melakukannya itu, aku pasti akan mengikuti petunjukmu selama perjalanan kita yang akan datang ke alam iblis penatua, kata wanita itu dengan suara serius. Kamu ingin aku menerima mereka sebagai muridku? Pasti kamu bercanda, Peri Ye Hon Li berseru sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya tidak akan membuat lelucon tentang hal seperti ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka semua adalah bakat luar biasa, dan Anda hanya perlu memberi mereka instruksi dasar, jadi mereka pasti tidak akan menahan Anda, wanita itu bersikeras. Tapi aku tidak punya niat untuk menerima lebih banyak murid. Selain itu, kamu tidak perlu melakukan ini jika semua yang kamu inginkan adalah agar beberapa keturunanmu dapat berlindung di Pulau Suci. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa Pulau Suci akan mempertimbangkan pendapat saya, lalu saya dapat menulis surat kepada para tetua di Pulau Suci menyampaikan permintaan Anda kepada mereka, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Mengenai mengikuti petunjuk saya dalam perjalanan yang akan datang, tidak ada perlu itu, aku yakin kamu akan bisa membuat keputusan bijak sendiri seperti yang dituntut oleh situasi, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Tampaknya keturunan saya itu cukup beruntung untuk dipilih sebagai murid Anda. Karena itu, saya berjanji untuk mengikuti petunjuk Anda, dan saya berniat untuk melihat melalui janji itu. Jadi Anda bisa yakin. Sejujurnya, bahkan tanpa mengajukan permintaan ini, saya masih berencana mengikuti petunjuk Anda selama perjalanan ini, kata wanita itu dengan senyum sedikit licik. Oh, sepertinya kau sangat percaya padaku, rekan Taois. Bukankah pemimpin kelompok kita seharusnya rekan Taois Panjang? Hon Li bertanya sambil mengelus dagunya sendiri. HMPH, keluarga Panjang telah berkomplot melawan keluarga ya kita dalam banyak kesempatan, aku tidak akan mempercayai dia. Aku melakukan ini demi keturunanku, tapi juga demi diriku sendiri. Kuharap kita dapat membentuk aliansi untuk memastikan kelangsungan hidup kita di alam iblis penatua. Siapa yang tahu jika rekan Taois Panjang dan makhluk roh itu akan memiliki rencana lain begitu kita memasuki alam iblis penatua? Saya tidak tertarik menjadi umpan meriam bagi siapapun, wanita itu menderu dengan dingin. Begitu. Baiklah, saya akan melampirkan pesan di slip giok, dan saya yakin Anda akan memiliki care untuk memberikan slip giok kepada keturunan Anda. Katakan saja kepada mereka untuk mengirimkan slip giok dan item yang saya dapat diidentifikasi oleh Kedip Heaven City dan mencari murid-muridku. Perjalanan kita ke alam iblis penatua bisa memakan waktu hingga beberapa dekade, jadi kemungkinan besar kita akan melewatkan pertempuran terakhir melawan pasukan iblis, kata Han Li sambil membalik sebuah tangan untuk menghasilkan slip giok. Wanita itu sangat gembira mendengarnya. Terima kasih, saudara Han. Han Li hanya tersenyum dan menyuntikkan rasa spiritualnya ke slip giok untuk menyimpan pesan ke dalamnya. Cahaya spiritual melintas dari permukaan slip giok sebelum dengan cepat memudar, setelah itu dilemparkan ke arah wanita itu bersama dengan liontin giok tembus pandang. Wanita itu menangkap dua benda itu sebelum secara singkat menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalamnya, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Han Li dengan sikap gembira. Tampaknya kita berdua telah tiba beberapa hari lebih awal dari tanggal yang disepakati. Bagaimana kalau kita memanfaatkan waktu ini untuk bertukar beberapa wawasan dan pengalaman kultivasi? Saya baru saja mencapai tahap integrasi tubuh akhir, dan saya pasti banyak hal yang bisa aku pelajari darimu, ucap Han Li sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati, saudara Han, saya ingin mendiskusikan kultivasi dengan Anda. Selain itu, ada juga beberapa detail tentang perjalanan kita yang akan datang ke alam iblis tua yang ingin saya bicarakan dengan Anda.
Aku membuka gua di sana, bagaimana kalau kita duduk di sana? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka berdua terbang menuju gua sebagai dua seberkas cahaya. Titik. Jauh di udara sekitar 10 kilometer dari lembah, ada awan putih yang melayang dengan malas di atas langit. Di dalam awan ada dua sosok humanoid, salah satunya adalah wanita kurus yang tersembunyi di dalam lapisan kabut merah muda. Dia memegang harta karun yang berkilauan dengan cahaya merah sambil melantunkan sesuatu, dan rune seukuran ibu jari sesekali melayang keluar dari harta karun itu. Tiba-tiba, cahaya yang memancar dari harta karun itu menjadi sangat terang, dan tiba-tiba hancur di tengah retakan yang tumpul. Ekspresi wanita itu menegang saat melihat ini, setelah itu dia menyapu lengan bajunya ke udara untuk membuang pecahan harta karun itu. Aneh sekali, ramalanku benar-benar gagal mendapatkan informasi apapun tentang pria itu, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Wanita itu ditemani oleh seorang pria berbaju hitam kekar, dan dia bertanya dengan heran, "Nyonya, mungkinkah dia memiliki obat roh yang Anda butuhkan, dan itu menyembunyikan dirinya dari ramalan Anda?" Wanita itu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Obat roh yang kucari memang memiliki khasiat yang luar biasa, tapi pasti tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya dari ramalan. Jika tidak, aku tidak akan bisa melacaknya dari jauh. Jika dia benar-benar memiliki obat roh, maka saya harus bisa merasakannya dari jarak ini bahkan tanpa menggunakan ramalan. Bagaimanapun, sangat aneh bahwa saya tidak dapat memperoleh informasi sama sekali dari ramalan saya." Tanda petik ganda buka. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Hanya makhluk Grand Ascension Stage yang bisa sepenuhnya menangkal ramalanmu, pria lapis baja hitam itu berkata dengan alis berkerut. Itu memang sangat aneh, tapi itu bukan tidak mungkin. Jika dia memiliki tingkat kemampuan ramalan yang sama atau memiliki salah satu dari beberapa jenis fisik roh abadi, maka dia juga bisa menyembunyikan dirinya dari ramalanku, wanita itu berspekulasi. Pria kekar itu menarik napas tajam setelah mendengar ini, lalu segera menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sangat tidak masuk akal bahwa dia memiliki tingkat kemampuan ramalan yang sama, hanya ada segelintir makhluk di seluruh alam roh yang memiliki kemampuan ramalan sebanding dengan milikmu. Adapun fisik roh abadi yang legendaris, hampir semuanya dapat diberikan kepada satu kekuatan untuk memerintah tertinggi di seluruh alam. Bagaimana mungkin manusia seperti dia bisa memiliki fisik seperti itu? Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia akan disembunyikan oleh umat manusia seperti harta yang sudah berharga. Tanda petik ganda buka. Saya juga berpikir keduanya adalah pilihan yang sangat tidak masuk akal. Dalam hal itu, dia kemungkinan besar memiliki fragmen dari harta karun surgawi yang mendalam atau artefak suci surgawi yang mendalam. Kekuatan hukum yang dijiwai dalam harta seperti itu juga akan mencegah ramalan saya bekerja seperti yang dimaksudkan. Jenis harta karun itu juga sangat langka, tapi itu satu-satunya pilihan yang masuk akal, wanita itu merenung. Wanita itu secara otomatis menghilangkan kemungkinan bahwa Han Li memiliki harta karun surgawi mendalam yang lengkap disegel di dalam tubuhnya, berpikir bahwa dia hanya memiliki fragmen harta karun surgawi yang mendalam atau harta replika. Kamu sudah menemukan fragmen pedang kekayaan surgawi yang mendalam itu terakhir kali darinya, namun dia masih memiliki harta karun surgawi mendalam lainnya yang tidak lengkap dalam kepemilikannya. Bocah ini lebih kaya daripada beberapa leluhur suci ras kita. Pria kekar itu menarik napas tajam saat dia mengarahkan pandangannya ke lembah di kejauhan dengan sedikit keserakahan di matanya. Jangan lupa tujuan kita untuk perjalanan ini, jangan sentuh dia sebelum kita melacak obat roh, wanita itu memperingatkan dengan suara acuh tak acuh. Pria kekar itu bergidik saat mendengar ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya sambil berkata, "Yakinlah, Nyonya, saya tidak akan berani menyerangnya tanpa izin. Dia sudah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, jadi kamu tidak akan menjadi tandingannya. Kalau dipikir-pikir, dia baru berada di tahap integrasi tubuh tengah ketika terakhir kali kita melihatnya, sepertinya dia menyembunyikan yang lain rahasia selain dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap." Wanita itu merenung saat ekspresi aneh muncul di matanya.
Pria kekar itu dapat melihat bahwa wanita itu benar-benar mengembangkan minat pada manusia ini, jadi dia kemungkinan besar tidak akan dilepaskan bahkan jika dia tidak memiliki obat roh yang dia cari. Di dalam hatinya, dia meratapi nasib kultivator manusia yang malang ini, tetapi dia tetap memasang ekspresi hormat saat bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Nyonya? Haruskah kita terus mengawasinya? Keduanya adalah salah satu makhluk paling kuat dalam umat manusia, namun mereka telah berkumpul di sini daripada tinggal di pemukiman manusia besar manapun, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu, dan sepertinya akan ada lebih banyak orang yang akan datang. Mari terus menunggu sampai semua orang sampai di sini. Lagi pula, aku sudah memastikan melalui ramalanku bahwa wanita dengan garis keturunan Phoenix Surgawi akan membawaku ke obat roh yang kucari, jadi yang terbaik adalah tidak mengingatkan mereka akan kehadiran kita, wanita menjawab. Itu benar. Begitu semua orang datang, keberadaan obat roh secara alami akan terungkap. Jika kita merasakan sesuatu dari orang lain, kita akan bisa menyingkirkan pria itu. Memang akan lebih baik jika semuanya bisa berjalan lancar. Namun, dari kelihatannya, akan memakan waktu cukup lama sebelum semua orang datang, jadi mari dan bermeditasi untuk saat ini, kata wanita itu sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan awan kabut merah muda, di dalamnya terdapat pohon bunga merah muda yang tingginya beberapa puluh kaki. Pria kekar itu memberi respon tegas, lalu terbang ke pohon bunga dan menghilang tanpa jejak. Sedangkan untuk wanita itu, dia hanya meletakkan tangannya di pohon dan juga menghilang ke dalamnya di tengah kilatan cahaya. 5 hari kemudian, cahaya pelangi tiba-tiba muncul di langit ribuan kilometer dari lembah, dan sebuah bahtera biru raksasa muncul sebelum meluncur langsung ke arah lembah. Bahtera itu panjangnya sekitar 1000 kaki dan dibagi menjadi 3 tingkat. Itu benar-benar berwarna hijau, dan menilai dari lapisan rune dan formasi yang terukir di atasnya, jelas bahwa ini adalah harta karun terbang yang langka. Di platform di tingkat atas bahtera, ada 4 orang berdiri berdampingan, bercakap-cakap satu sama lain dengan suara pelan. Salah satunya adalah sosok humanoid tak jelas yang diselimuti oleh lapisan cahaya putih, salah satunya adalah kecantikan dengan gaun kuning, satu adalah pria kurus dengan jubah kain kasar, dan orang terakhir adalah seorang sarjana tua yang tampaknya di usia 60-an. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai dengan rencana awal kita. Sebelum kita mencapai tujuan yang kita inginkan, kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan para pembudidaya manusia. Perjalanan ke alam iblis penatua ini akan sangat berbahaya, kita tidak akan bisa melakukannya berhasil sendiri, sosok yang diselimuti cahaya putih itu berkata dengan suara dingin. Memang, jika spirit race kita bisa mendapatkan tahap Grand Ascension lain dari perjalanan ini, maka kita tidak akan takut pada ras tetangga. Wanita berbaju kuning itu menghela nafas. Peri 1000 musim gugur, kau paling banyak berinteraksi dengan manusia, jadi kami serahkan padamu untuk berkorespondensi dengan mereka. Ketika saatnya tiba, kami bertiga akan menawarkan bantuan apapun yang kau butuhkan, kata pria kurus itu. Saya akan berterima kasih sebelumnya, kemudian, sesama Taois. Saya yakin para pembudidaya manusia juga tidak akan berani berkomplot melawan kita sebelum kita tiba di tempat tujuan, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir tentang bagian awal perjalanan, kata wanita berbaju kuning sambil tersenyum. HMPH, bahkan jika mereka berani mencoba sesuatu, mereka hanya akan menumpuk lebih banyak penderitaan pada diri mereka sendiri, kata sarjana tua dengan suara dingin. Hehe, dengan kekuatan yang kita sembunyikan dalam bayang-bayang, secara alami kita tidak memiliki rasa takut pada manusia, tapi pada saat yang sama, kita harus melihat ke gambaran yang lebih besar dan menghindari masalah sebanyak mungkin. Kesepakatan yang disepakati tempat pertemuan ada di depan, keluarkan benda itu dan pastikan untuk tetap terkendali sehingga manusia tidak merasakan ada yang salah, kata sosok dalam cahaya putih itu. Yakinlah, benda itu memiliki kecerdasan yang tidak lengkap sejak awal, jadi harta yang diberikan kepada kita sudah cukup untuk mengendalikannya. Sayang sekali tidak dapat ditempatkan di gelang penyimpanan. Jika tidak perlu mengambilnya salah satu slot kita untuk memasuki alam iblis penatua, kata wanita itu dengan sikap sedih.
Benda itu lebih kuat dari gabungan kita semua, jadi bagaimana jika itu memakan salah satu slot kita? Ayo bersiap untuk turun ke lembah sekarang, kata sosok dalam cahaya putih itu dengan sikap acuh tak acuh. Sosok di dalam cahaya putih itu jelas merupakan pemimpin kelompok, dan semua orang segera setuju sebelum masuk ke dalam bahtera. Sementara itu, 3 seberkas cahaya meluncur ke arah lembah dari berbagai arah yang berjarak ribuan kilometer. Mereka dipimpin oleh seberkas cahaya keemasan, yang di dalamnya tidak lain adalah patriark keluarga Panjang, dan dia ditemani oleh seorang pria berjubah hitam dengan bekas luka di wajahnya, serta seorang pria berambut panjang tanpa ekspresi. Bahtera biru raksasa dan 3 garis cahaya muncul di udara di atas lembah hampir pada waktu yang bersamaan, dan kedua sisi sedikit terkejut melihat satu sama lain. 3 seberkas cahaya berhenti, dan patriark keluarga Panjang terungkap sebelum menyapa dengan senyuman, sungguh kebetulan. Salam, sesama Daois dari Rasroh. Tadinya kupikir kau sudah berada di lembah, agak mengejutkan melihat kau baru saja membuatnya juga, kakak Long. Suara Holy Maiden Thousand Autumns terdengar sebagai tanggapan, segera setelah itu dia muncul di depan bahtera. Di belakangnya ada 4 sosok humanoid lainnya. 3 di antaranya adalah roh suci lain yang pernah dia ajak bicara sebelumnya, sedangkan orang keempat adalah seorang pemuda dengan wajah yang sangat pucat. Ada lapisan kabut biru samar melayang di sekitar tubuhnya, dan dia tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Haha, saya memang berencana untuk datang lebih awal, tapi saya menemui beberapa masalah di sepanjang jalan dan tertunda beberapa waktu. Saya sangat terkesan dengan ketepatan waktu Anda meskipun Anda harus bepergian lebih jauh daripada yang saya lakukan untuk sampai ke sini, patriark keluarga Panjang berkata sambil tersenyum, dan saat dia menyapu pandangannya ke atas makhluk 5 roh, pandangan aneh melintas di matanya saat tatapannya bertahan sejenak pada pemuda berwajah pucat itu. Kamu mengalami masalah? Itu tidak akan memengaruhi perjalanan kita, bukan? Holy Maiden Thousand Autumns bertanya dengan hati-hati. Yakinlah, peri 1000 musim gugur, kami bertemu beberapa makhluk iblis tingkat tinggi dalam perjalanan ke sini, tapi mereka semua sudah diurus, jadi tidak mungkin informasi seputar perjalanan kita akan bocor, kepala keluarga Long Family menjawab sambil tersenyum. Bagus. Tampaknya beberapa rekan Taois telah tiba di sini sebelum kita, ayo turun untuk menemui mereka, kata Holy Maiden Thousand Autumns saat ekspresinya sedikit mereda. Kepala keluarga Long Family menyapu kesadaran spiritualnya menuju lembah di bawah, dan berkata, aura-aura itu milik Fellow Daoston dan Fire Ye, sepertinya mereka sampai di sini cukup awal. Dengan demikian, kedua sisi turun ke arah lembah sementara bahtera biru raksasa bertahan di udara. Sarjana tua di antara makhluk roh kemudian menunjuk ke arahnya, dan itu langsung menyembunyikan dirinya ke angkasa. Roh Kudus dan kelompok patriark keluarga Panjang mendarat di tengah lembah, diikuti oleh suara laki-laki yang segera terdengar untuk menyambut mereka. Salam, sesama Taois, peri dan aku telah menunggu cukup lama. Begitu suara itu menghilang, 2 seberkas cahaya muncul dari ujung lembah yang lain, lalu memudar untuk mengungkapkan Honli dan patriark keluarga Ye. Sepertinya semua orang ada di sini, kata patriark keluarga Panjang sambil tersenyum saat melihat duo Honli. Sepertinya saya tidak mengenali rekan Taois kita dari ras roh selain dari rekan Taois 1000 musim gugur, saya yakin perkenalan akan sesuai, kata Honli. Rekan Taois Han, Anda sudah mencapai tahap integrasi tubuh akhir perawan suci 1000 musim gugur, berseru begitu dia menyapu kesadaran spiritualnya terhadap Honli. Dulu ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanya berada di tahap integrasi tubuh awal, namun sejak itu dia maju ke tahap integrasi tubuh akhir hanya dalam beberapa abad. Bagaimana mungkin dia tidak terpana oleh ini? Saya memang cukup beruntung telah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, jawab Honli sambil tersenyum. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menyembunyikan basis kultivasinya yang sebenarnya dalam menghadapi makhluk tahap integrasi tubuh akhir lainnya kecuali dia menggunakan teknik rahasia untuk melakukannya. Roh suci lainnya langsung berbalik untuk menilai Honli setelah mendengar ini, dan ekspresi terkejut juga muncul di wajah mereka. Sebelum berangkat,
roh suci semua telah membiasakan diri dengan pembudidaya manusia yang akan mereka ajak berkolaborasi, jadi mereka secara alami dapat mengenali Han Li segera. Hehe, saudara Han benar-benar keajaiban kultivasi umat manusia yang fenomenal. Dengan kemajuan luar biasa yang dia buat, kita akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar dalam perjalanan ini, Patriark Keluarga Panjang terkekeh. Saya telah mendengar beberapa desas-desus tentang bakat kultivasi luar biasa Veldaus Han, tetapi saya tidak berpikir bahwa tingkat perkembangannya akan tetap luar biasa bahkan setelah mencapai tahap integrasi tubuh. Seperti yang Anda katakan, Saudara Long, ini memang bagus berita untuk kita semua. Sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan saudara-saudara saya di sini. Ini semua adalah kultivator ras roh kita yang terus-menerus berada dalam pengasingan, sangat sedikit ras asing yang tahu tentang mereka. Ini adalah penatua Jingu dari ras roh kita fraksi logam. Dia mahir menggunakan kemampuan gelombang suara, dan keahliannya terletak dalam menangani sejumlah besar musuh sekaligus. Jadi, 1000 musim gugur mulai memperkenalkan makhluk roh satu per satu, dan semua pembudidaya manusia mendengarkan dengan saksama saat menilai roh kudus ini. Menurut perkenalan perawan suci 1000 musim gugur, pria kurus berjubah abu-abu itu adalah penatua Jingu, sarjana tua adalah Zhang Xing, dan dia sangat ahli dalam seni pembatasan. Pria yang diselimuti cahaya putih dikenal adalah Bai Qi, dan dia memiliki beberapa jenis kemampuan kuat yang sangat efektif melawan makhluk jahat. Pemuda berwajah pucat terakhir diperkenalkan kepada semua orang oleh Holy Maiden Thousand Autumns sebagai ZHI Sui, dan tampaknya, dia sangat mahir dalam kemampuan spasial. Di antara roh-roh suci ini, perawan suci 1000 musim gugur dan sosok yang diselimuti cahaya putih keduanya berada di tahap integrasi tubuh akhir, sementara sarjana tua dan pria berjubah abu-abu kurus berada di tahap integrasi tubuh tengah, dan pemuda itu dikenal sebagai ZHI Sui hanya di tahap integrasi tubuh awal. Jika Han Li tidak menjadi tahap integrasi tubuh akhir, kekuatan keseluruhan perwakilan ras roh akan melampaui perwakilan manusia, setidaknya di atas kertas. Patriark Keluarga Panjang tidak bisa mendeteksi ada yang salah dengan Roh Kudus, dan dia menyapa mereka satu per satu. Sarjana tua dan pria kurus berjubah abu-abu menanggapi dengan senyuman, sementara Baiki dan ZHI Sui tetap diam dan tanpa ekspresi. Patriark Keluarga Panjang secara alami tidak mengambil hati ini dan memperkenalkan Hon Li dan yang lainnya kepada makhluk roh juga. Karena fakta bahwa Baiki ini memberikan tekanan spiritual yang bahkan lebih kuat daripada Holy Maiden Thousand Autumns, para pembudidaya manusia secara refleks memfokuskan sebagian besar perhatian mereka padanya. Namun, cahaya putih yang berkilauan di sekitar tubuhnya tampaknya memiliki beberapa sifat yang mendalam, dan bahkan Hon Li merasa pusing setelah melihatnya terlalu lama. Setelah itu, kedua belah pihak tidak membuang waktu lagi dan duduk di samping pohon besar di dekatnya untuk mendiskusikan perjalanan mereka ke alam iblis penatua. Persiapan untuk perjalanan ini telah dimulai bertahun-tahun yang lalu, jadi rencana umum sudah ditetapkan, yang harus mereka lakukan sekarang adalah membuat beberapa penyesuaian kecil. Karena itu, diskusi mereka selesai dalam waktu tidak lebih dari 4 jam, dan mereka semua naik ke udara lagi sebelum terbang ke bahtera biru raksasa yang muncul kembali di atas. Suara mendengung terdengar dari bahtera saat cahaya pelangi melintas di atas permukaannya, dan itu melesat sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru menghilang di kejauhan. Tanpa diketahui semua orang, ada bola cahaya putih yang membuntuti mereka dalam pengejaran kurang dari 100 km jauhnya. Di dalam bola cahaya putih, seorang pria lapis baja hitam yang mengerikan saat ini sedang menilai seorang wanita dengan cahaya merah muda yang berkilauan di sekitar tubuhnya dengan care, tertegun. Anda mengatakan bahwa ada seseorang di antara mereka yang bahkan Anda harus waspadai? Tentunya Anda melebih-lebihkan mereka, Nyonya. Karena luka Anda tidak berada di dekat ketinggian kekuatan Anda. Seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk menjaga makhluk tahap integrasi tubuh ini. Tanda petik ganda buka. Wanita itu memegang koin tembaga keunguan keemasan dan mengelusnya dengan jarinya, dan hanya setelah beberapa saat dia menjawab dengan sikap acuh tak acuh, bukannya aku waspada terhadap makhluk tahap integrasi tubuh itu,
Ini adalah Destiny Copper. Koin yang tiba-tiba menunjukkan reaksi. Ini menunjukkan bahwa salah satu makhluk tahap integrasi tubuh itu memiliki harta karun yang cukup kuat untuk menimbulkan ancaman bagi saya. Saya tidak ingin menambah luka saya sendiri pada saat berpuas diri. Tanda petik ganda buka. Di satu sisi koin tembaga yang dia pegang adalah wajah manusia yang tersenyum penuh belas kasih, sementara wajah hantu yang jahat terpampang di sisi lain, menciptakan kontras yang cukup mengganggu. Harta karun apa yang mungkin menjadi ancaman bagimu? Pria lapis baja bertanya dengan suara tertegun. Pada puncak kekuatan saya, ada sangat sedikit harta selain dari harta surgawi yang mendalam yang dapat menimbulkan ancaman nyata bagi saya. Namun, dalam keadaan saya saat ini, sulit untuk mengatakannya, bahkan beberapa harta karun roh surgawi khusus dapat menjadi ancaman bagi saya, jawab wanita itu. Ekspresi pria lapis baja hitam berubah sedikit sebelum dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu merasakan obat roh yang kamu cari dari salah satu dari orang-orang ini? Aku mendapatkan perasaan yang samar-samar dari salah satu dari mereka, tapi ini perasaan yang agak aneh, jawab wanita itu dengan alisnya sedikit berkerut, tampaknya agak ragu-ragu tentang sesuatu. Pria lapis baja hitam itu secara alami sangat ingin tahu, tetapi tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bahtera biru raksasa itu terbang selama 3 bulan penuh, dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di sepanjang jalan dan dengan hati-hati melewati banyak pemukiman jahat sebelum tiba di lautan tak terbatas. Bahtera biru raksasa itu kemudian melanjutkan perjalanan ke laut tanpa jeda. Sementara itu, roh dan manusia di Bahtera semuanya bermeditasi di kamar mereka masing-masing untuk membawa diri mereka ke kondisi terbaik yang mungkin. Semua orang tahu bahwa meskipun sudah berapa lama mereka bersiap, perjalanan ini pasti masih akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak berhati-hati, semuanya dapat dengan mudah dimusnahkan di alam iblis penatua. Karena itu, semua orang melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan terjun ke alam iblis penatua. Di sebuah ruangan di bagian bawah Bahtera, ada 3 hanglis identik yang duduk dengan kaki bersilang. Ada batasan warna-warni yang berkilauan dari dinding, dan ketiga hanglis memiliki warna yang berbeda. Salah satunya berkilauan dengan cahaya keemasan, satu memancarkan cahaya hijau, dan yang terakhir diselimuti awan ki hitam. Ini tidak lain adalah Han Li, tubuh rohnya, dan tubuh emas terbukti. Kembali ketika Han Li dikejar oleh 4 klon leluhur suci, dia tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh rohnya dan jiwa baru lahir kedua sebagai ikan haring merah untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Keduanya berhasil selamat dari cobaan berat, dan Han Li secara alami melepaskan teknik rahasia untuk memanggil mereka kembali ke dirinya sendiri segera setelah dia kembali ke Deep Haven City. Namun, karena fakta bahwa seluruh kota telah dikelilingi oleh pasukan iblis, tubuh roh dan jiwa baru lahir kedua tidak berani kembali ke kota dan hanya bisa bersembunyi sementara di pinggiran tentara iblis. Setelah pasukan iblis dipaksa mundur, keduanya akhirnya bisa kembali ke Han Li saat dia memulihkan diri di pengasingan. Jiwa baru lahir kedua sangat akrab dengan batasan yang ditetapkan di pagoda batu tempat Han Li tinggal, jadi dia bisa menyelinap masuk tanpa memberitahu orang lain. Adapun Kuer dan tubuh roh, tidak hanya mereka kembali sepenuhnya tanpa cedera, mereka telah membuat beberapa kemajuan dalam kekuatan mereka selama mereka jauh dari Han Li. Jiwa baru lahir kedua telah meledak sendiri untuk melarikan diri dari klan Yuancha, dan meskipun ia mampu memanifestasikan dirinya menjadi jiwa baru lahir, itu secara alami telah sangat dilemahkan oleh cobaan itu. Untuk kultivator integrasi tubuh normal, ini secara alami akan menjadi masalah yang sangat merepotkan untuk ditangani karena akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade budidaya yang sulit untuk mendapatkan jiwa baru lahir kedua untuk pulih sepenuhnya. Namun, dengan obat-obatan dan pil yang tak terhitung jumlahnya di pembuangan Han Li, ini sama sekali bukan masalah. Dia memberi jiwa baru lahir kedua serangkaian pil roh penguat, dan hanya dalam waktu setengah tahun, itu telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Itu masih jauh dari ketinggian kekuatannya, tapi dalam kondisi saat ini, ia masih bisa mengendalikan tubuh emas dalam pertempuran. Han Li saat ini memusatkan seluruh perhatiannya pada kuali ungu kecil yang melayang di hadapannya. Kuali itu hanya berukuran beberapa inci, dan permukaannya ditutupi dengan rune yang dalam.
saat ini sedang diselimuti dalam semburan api biru yang dikeluarkan dari mulut Han Li, dan dia menatap tajam ke arah kuali sambil menjentikan jari ke arahnya untuk melemparkan segel mantra ke dalam api. Api biru berkedip, dan suara mendengung rendah terdengar dari dalam kuali. Ada setrip cahaya abu-abu kabur yang setengah tersembunyi di dalam kuali sementara separuh lainnya memanjang keluar. Garis cahaya itu hanya sekitar setebal jari manusia, dan itu menggeliat dengan kuat seolah-olah sangat takut dengan api biru di sekitarnya. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, tapi frekuensi dia melepaskan segel mantra mulai meningkat, gumpalan cahaya keemasan mulai muncul di api biru yang dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya, strip cahaya abu-abu sepertinya tidak tahan lagi dengan kehalusan api biru, dan itu berubah menjadi bola cahaya putih yang melesat keluar dari api biru untuk mencoba melarikan diri dari pemandangan. Namun, Han Li sudah siap untuk ini, dan dia menjentikan jari di udara dengan cara yang tidak tergesa-gesa, melepaskan sambaran petir keemasan di tengah guntur yang keras. Bola cahaya putih langsung direduksi menjadi ketiadaan oleh busur petir emas, dan sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li saat melihat ini. Aku akhirnya berhasil mengeluarkan indera spiritual iblis tua itu. Sekarang, aku hanya perlu memurnikan kuali lagi dengan esensi darahku sendiri untuk bisa menggunakannya. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang meledak menjadi awan kabut darah yang lenyap ke dalam kuali. Api biru kemudian mulai menyala dengan intensitas yang lebih besar, dan kuali kecil mulai berputar di tempat. Ini tidak lain adalah kuali kata ungu yang diambil Han Li dari klan Xue Guang. Itu adalah harta karun surgawi mendalam yang tidak lengkap yang menurutnya sangat merepotkan untuk ditangani, dan dia tidak berani memperbaikinya segera karena kehadiran perasaan spiritual Qigong di dalam harta karun itu. Gumpalan indera spiritual ini telah mengembangkan petunjuk tentang sifat spiritual, dan tidak hanya menolak untuk keluar dari kuali, ia bahkan dapat menggunakan sebagian kekuatan kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, Han Li butuh beberapa tahun untuk akhirnya memaksanya keluar dari kuali sebelum menghancurkannya di tempat. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah memurnikan kuali, dan itu akan menjadi senjata ampuh baginya. Dalam hal keserbagunaan dan ketidakpastian, Purple World Children ini lebih unggul bahkan dari pecahan bilah yang telah diambil darinya, jadi itu pasti pengganti yang sangat bagus. Han Li memurnikan kuali kecil selama 7 hari 7 malam, dan hanya pada hari ke-8 prosesnya selesai. Dia menyapu lengan baju di udara dengan ekspresi gembira untuk memadamkan api biru, diikuti dengan kuali menyusut menjadi sekitar seukuran ibu jari manusia sebelum menempel erat di dahinya. Han Li memejamkan matanya dan mulai menilai kegunaan kuali, sementara kuali itu sendiri berkilauan dengan cahaya ungu samar yang berfluktuasi dalam kecerahan. Setelah 3 hari 3 malam, Han Li membuka kembali matanya saat senyum muncul di wajahnya. Dia sudah menguasai sebagian besar penggunaan kuali, dan dia meletakkan tangan di dahinya sendiri untuk menyimpan harta itu. Han Li berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang memutuskan lengan bajunya untuk memperlihatkan lengannya yang telanjang. Di lengannya ada tanda kuning samar yang ditinggalkan oleh pedang spirit surgawi yang mendalam. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah tanda itu, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggertakkan giginya dan menekan lengannya ke lengan bawahnya yang terbuka, lalu menggunakan kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melintas di seluruh tubuhnya saat riak emas melonjak di lengannya, dan di bawahan kekuatan spiritual murni, tanda yang nyaris tak terlihat di lengannya mulai menjadi lebih jelas. Secara bertahap berubah dari kuning menjadi hijau, lalu perlahan-lahan beralih ke warna hijau tua. Dari kejauhan, terlihat seperti miniatur pedang hijau tua telah tertanam di lengannya. Ekspresi tegang muncul di wajah Han Li saat melihat ini, tapi dia melanjutkan suntikan kekuatan spiritual. Setelah 10 menit penuh berlalu, miniatur pedang hijau tua itu tiba-tiba bergetar, lalu mulai berkeliaran di lengannya seolah-olah hidup kembali. Hati Han Li bergetar saat dia segera melepaskan lengan bawahnya sendiri, dan suntikan kekuatan spiritual emas juga berhenti dalam sekejap.
Dalam sekejap pedang miniatur telah menjelajah di atas kulitnya, seluruh lengannya menjadi panas membara, seolah-olah dipanggang di atas api terbuka, dan semua meridian di dalam lengan itu juga diserang oleh ledakan rasa sakit yang menyiksa. Itulah sebabnya dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan. Tanpa suntikan kekuatan spiritual, pedang hijau tua kembali ke posisi semula, lalu kembali ke tanda kuning yang hampir tidak terlihat. Alis Han Li berkerut erat saat dia menilai tanda kuning, dan hanya setelah beberapa saat dia dengan ragu-ragu melenturkan lengannya sendiri. Lapisan cahaya biru melintas di lengannya, dan lengan baju yang robek itu langsung pulih. Senyum masa muncul di wajah Han Li saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kekuatan sihir tahap integrasi tubuhku masih belum cukup untuk memungkinkan aku menggunakan harta karun itu. Jika aku benar-benar ingin menggunakan harta ini, aku harus mencapai tahap Grand Ascension dulu. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, Han Li berhenti sejenak sebelum menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi. 2 bulan kemudian, bahtera raksasa biru tiba-tiba berhenti di udara, dan Han Li membuka matanya saat merasakan ini saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, suara patriark keluarga panjang tiba-tiba terdengar di dalam ruang rahasianya. Saudaraku Han, kita hampir mencapai simpul spasial. Bahtera terbang terlalu besar dari target, jadi kita tidak bisa bepergian di dalamnya lagi, kita harus turun dan terbang dari sini. Begitu, jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh, lalu menyapukan lengan bajunya ke sekelilingnya. Beberapa puluh bendera formasi dengan warna berbeda langsung melesat keluar dari dinding ruangan sebelum menghilang dari lengan bajunya sebagai seberkas cahaya spiritual. Setelah itu, dia terbang keluar ruangan sebagai seberkas cahaya biru, dan pada saat dia tiba di udara di atas bahtera raksasa, ada sekelompok manusia dan roh sudah menunggu di sana. Dia bukan yang terakhir keluar dari bahtera, segera mengikutinya adalah pria berambut panjang dari keluarga Lin, dan sarjana tua dari Spirit Race. Begitu sarjana tua itu tiba, dia segera melafalkan sesuatu sebelum mengarahkan jarinya ke bahtera biru raksasa, yang dengan cepat menyusut menjadi sepotong kecil kayu biru yang kemudian ditarik ke lengan baju sarjana itu.